warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tamu kita berjamaah dari Polres Datar yang dikenali oleh Bapak Kapolres ini, Bapak Dr. AKBP Dr. Nur Ihsan Dwi Setianto SH SIK MIK. Alhamdulillah kita punya Kapolres yang punya pendidikan tertinggi. Terima kasih Pak atas kedatangan serta rombongan membawa subuh kita pada pagi ini. Pada kesempatan ini kami mendapatkan jabri dari anggota beliau bahwasanya ini adalah kegiatan rutin dari Polres Tanah Datar, subuh berjamaah di Tanah Datar. Kebetulan pada hari ini dapat giliran musola kita dalam pagi. Kita sangat berterima kasih sekali atas kunjungan beliau kita tahu. Mudah-mudahan mendapat limpahan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Untuk itu marilah kita berikan kesempatan kepada beliau untuk sedikit apakah perkenalan, ceramah ataupun tausiah kata beliau nanti kalau perlu Ustaz. Jadi kita berikan kesempatan kepada beliau Bapak Kapolres, Bapak AKBP Dr. Nur Ihsan Dwi Setiadi SH SIK MIK. Kepada Bapak kita bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Ila Rasulullah kaifa jaddidu imanana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aghfiru min qawli la ilaha illallah. Shadaqallahu adzim. Wa sadaqa Rasul karim kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Ketua Masjid, Ketua Mushola Darul Muttaqin, Pak Imam, para ulama, tokoh ulama, para asatidz adat, tokoh adat, nenek mama, ibu-ibu, bunda panduan, tokoh pemuda yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid, di mushola, di surau, tempat yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kan sama-sama menghormati Allah taala. Alhamdulillah Pak Ketua kami laporkan. Saya bukan ceramah Pak ya. Kualat sama Ustaz nanti kalau ceramah. Bahaya. Kami laporkan Pak, ini Masjid Mushola Darul Muttaqin ini adalah kunjungan kami ke 101. Muter-muter Tanah Datar Pak. Yang paling jauh kemarin di Puncak Alai, yang ke bagian di sana ke Lintau Pak. Lintau. Alhamdulillah ke 101. Makanya kita sebenarnya mau sedikit-sedikit curhat aja lah gitu ya. Jadi bukan ceramah Pak. Boleh Bu ya curhat Bu? Boleh Pak curhat Pak? Gak apa-apa nih. Jadi begini Pak, saya ini punya kos-kosan di sini. Saya rencana mau renovasi karena kurang luas gitu. Jadi yang ngekos sekarang di tempat saya itu ada 22 orang. Nah itu kalau tidur itu sudah mulai berhimpitan gitu. Saya mau rencana mau keliling ini mau minta sumbangan.
Boleh Pak ya? Boleh Bu? Wah, ketiga. Hah? Mau minta sumbangan? Karena udah gak muat gitu kos-kosan saya ini. Jadi kos-kosannya bagus Pak. Buka 24 jam, dikasih makan 2 kali gratis, ditungguin, pakai CCTV, cuma gak boleh keluar. Dan ada jerujinya. Pesantren ini. Oh, pesantren ini Pak. Pesantren ini. Jadi sekarang Bapak Ibu yang sudah lulus dari pesantren saya di pesantren ini Pak, itu 30 orang yang sudah lulus semenjak pertama kali saya di sini. Yang masih ada di dalam 22. Itu semuanya Pak, 52 itu yang sudah lulus 30, yang baru di dalam 22 itu semuanya alhamdulillah orang Islam. Dan seluruhnya orang tanah datar. Dan subhanallah, dari 52 itu yang tidak bisa ngaji cuma 2. Yang ngajinya alif bata itu cuma 2. Ranking satunya mereka 80% dari 52 itu sekitar 38 orang itu adalah pengedar narkoba. Saya mau minta sumbangan, mereka sudah bertumpuk-tumpuk tidurnya gitu, jadi supaya diperluas gitu. Kasihan kan tidurnya sudah kayak ikan pepes gitu. Itu rencananya mau saya perluas gitu. Boleh Pak? Hah? Hah? Oh gitu ya. Jadi boleh nggak saya minta sumbangannya? Nggak boleh ya? Jadi keberhasilan tugas polisi itu mengosongkan penjara atau menekan penjara? Nah itu yang mau saya cerita sama Bapak sama. Ini kira-kira mau diselesaikan atau dibiarkan? Nah ini. Matro'amunkum nabi barang siapa melihat kemungkaran kan begitu Pak. Ini kami sudah nangkep Pak, cuma nggak kuat. Nggak kuat. Tidak ada sejarahnya orang masuk penjara setelah itu keluar tobat, itu sejarahnya kecil kemungkinan. Yang kemarin maling sendal pulang, maling sapi. Yang kemarin masuk kucing jadi harimau. Kenapa saya berani berbicara seperti itu? Karena ada faktanya. Satu orang yang tertangkap di tahun 2017, divonis 4 tahun, 18, 19, 20, 21, 2025 masuk lagi di perkara yang sama, yaitu pengedar narkoba. Dan mereka sudah mulai mengedarkan kepada anak-anak SD. Ranking satunya mereka membawa barang bukti 15 kilo. Kalau 15 kilo daging buat sate padeh, buat rendang ini enak. Ini 15 kilo narkoba. Yang nomor 2, yang ranking 2 membawa 23 paket sabu. Satu paketnya kecil segini dipakai oleh 30 orang. 30 kali 23 690. Satu jorong sini berapa? 600-an. Selama satu jorong. Ini fenomenanya. Tapi kenapa tinggi angka kejahatan, penyimpangan dan lain sebagainya? Ini ada yang salah, ada yang bermasalah. Kalau mereka semuanya ditanya, Pak, boleh nggak pakai narkoba? Mereka bilang nggak boleh. Mereka tahu. Boleh nggak nyolong sapi Pak? Mereka bilang tidak boleh. Boleh nggak cabul, mensetubuhi anak di bawah umur? Mereka bilang tidak boleh. Mereka tahu semua. Tapi mereka melakukan. Ini seperti fenomenanya seperti apa kan? Jadi ada Ka'bah di tengah-tengah Mekah. Mereka tawaf 7 kali. Tapi mereka masih mendirikan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Setelah mereka tawaf 7 kali, mereka mentawaf berhala-berhala mereka. Kalau ditanya, tahu nggak ini tawaf ini buat apa? Mereka tahu. Mereka mengatakan, kami tawaf ini untuk beribadah pada Tuhan kami satu di atas langit, namanya Allah. Tapi mereka mensekutukan Allah, mentawafi juga berhala-berhala. Jadi jahil itu bukan bodoh Pak. Jahil itu tahu tapi sengaja. Ada tembok Pak, habis dicat buat 17 Agustusan. Ada anak jahil bawa pilok dicoret-coret, cat. Kira-kira kalau ditanya Dek, dulu ini tembok habis dicat, pikir coba, boleh nggak kamu tuh coret-coret sembarangan seperti ini? Dia bilang tidak boleh. Tahu tapi sengaja. Anak kecil aja. Saya tanya sekarang, pelajar itu pintar atau bodoh?
Tapi kenapa menjadi penyebab kekecewaan? Karena sedang dalam keadaan jahil. Ini fenomenanya. Maka setelah tahu kita fenomenanya, penyebabnya apa? Penyebabnya tidak lain tidak bukan sama seperti zaman jahiliyah. Iman dan takwa tidak sempurna masuk ke dalam hati. Di situ maksudnya. Ketika Nabi SAW sabdakan, Ustaz kalau salah mau dikoreksi saja. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik maka baik seluruhnya. Kalau buruk daging itu maka buruk seluruhnya. Itu adalah hati. Hati tempatnya iman. Hati rusak maka seluruhnya ibadah rusak, muamalah rusak, muasyarah rusak, akhlak rusak. Terutama Pak, sekarang kita ambil satu. Kalau iman rusak, ibadah rusak. Dalam Al-Quran disebutkan kita sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi faktanya yang tadi Pak 52 orang yang kos dan yang sudah lulus dari tempat saya, ketika ditangkap seluruhnya tidak pernah sholat. Juga tidak. Saya ingin bersama-sama dengan bapak-bapak punya pikiran yang sama tentang tanah dagangan. Kita mau selesaikan dengan cara apa? Dengan cara kembali ke kitab dulu. Apa maknanya? Maksudnya kita punya PR bersama-sama. Bagaimana mengembalikan mereka masuk ke dalam ketaatan kembali kepada Allah Subhanahu. Kemarin satu orang ditangkap narkoba. Tiba-tiba ada satu pemuda datang kepada saya. Pak Kapolres, yang bapak tangkap itu tetangga jorok saya. Tetangga jorok. Nah sekarang Pak implementasinya, saya mohon maaf saya ingin ngecek nih. Di komplek ini laki-laki baliknya berapa? Sudah pernah dihitung Pak? Oke, sekarang kita hitung secara kasar kalau Bapak belum pernah hitung. Satu jorong ini berapa Pak? Jumlah penduduknya? 1.200. Yang perempuan, yang laki-lakinya berapa? Separuhnya. Oke, berarti separuh ya. Berarti 600 laki-laki. Dikurangi anak-anak. Dari 600 itu kira-kira berapa plus minusnya anak-anak? Sekitar lebih kurang 30 rata-rata ya. Bapak-bapak rata-rata 30 kata Ustaz. 60-an Pak. Hah? Laki-laki. Yang laki-laki baik, Bapak tadi udah dikurangi nak. Bapak mau menyisipkan sesuatu itu. Laki-laki perempuan. Yang kita hitung dari tadi awal laki-laki balik. Ini sudah plus minus dikurangi musola diturunkan dari 65 menjadi 50. Kata Ustaz rata-rata 30. Pertanyaan saya, yang 20 kemana? Hah? Tidur. Oke, kita balik sangka lah sama orang ya. Sholatnya di rumah. Coba dilihat dalam Quran. Memang dalam Quran, dalam hadis tidak ada yang namanya perintah sholat berjamaah, tidak ada. Tetapi tersirat. Rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Sampai Nabi sabdakan, kalau seandainya aku tahu ada satu orang dia sholat di dalam rumah, kumpulkan seluruh pemuda untuk membawa kayu bakar dan aku bakar rumah di mana dia sedang sholat di dalam rumah. Tapi Nabi Pak tidak pernah bakar rumah. Nabi hanya ingin menegaskan bahwa pentingnya sholat berjamaah. Satu orang Islam namanya Muslim, banyak orang Islam namanya Muslimin, Muslimat, Muslimun. Kan begitu Pak, tergantung konteks bahasanya. Alhamdulillah Pak, dulu saya pernah kuliah di Libya Pak, jadi sedikit belajar bahasa Arab. Kalau mendirikan sholat dalam satu nomenklatur, akhiri sholat, mendirikan satu. Tapi kalau rame-rame mendirikannya berarti bukan akib, tapi yuqimunas sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Jadi sholat itu afdolnya, bagusnya di masjid. Nah pertanyaannya, yang tadi Pak yang 20 kemana? Tidur di rumah? Oke di rumah, atau sholat di sebelah? Nah sekarang kalau misalnya sholat di rumah, sholat semacam, Bapak bisa pastikan tidak? Apakah di kampung kita ini, sekitar-sekitarnya, tidak ada laki-laki yang tidak sholat? Bisa dipastikan? Bisa dipastikan? Hah? Ada berarti? Maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau andaikan di kampung kita ada benih-benih kejahatan, karena ada kejidan itu Pak. Dan rata-rata yang kami temukan di 100 masjid yang lalu
Seperti seolah-olah di masjid itu, di pintu masjid tertulis masjid hanya untuk laki-laki umur 60 tahun ke atas. Rata-rata. Setiap masjid mengajak berhitung seperti itu. Karena apa? Bapak yang mulia, alhamdulillah Polres Tanah Datar kenapa pilih Pak? Ingin bercita-cita bagaimana seluruh Tanah Datar 243 masjid, 656 musola, seluruhnya laki-laki balik 100% masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Bapak bayangkan apa yang terjadi. Walau anna ahlal qura amanu wa fatahna alaihim barakatin sama ini. Kalau seluruh orang taat, karena kuncinya iman dan takwa. Amanu wa taqwa. Beriman dan bertakwa. Imannya sempurna, tidak mengesekutukan Allah, mengikuti cara Nabi Muhammad SAW, ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua syaratnya takwa. Takwa implementasi dan iman. Apa hasil dari dua ini ketika ada dalam satu kampung? La fatahna alaihim. Barokah dari atas, barokah dari bawah. Apa barokah dari atas? Hujannya menjadi menimbulkan tanaman. Tanamannya subur, panennya berhasil, tidak ada kelangkaan BBM, tidak ada kelangkaan naik turunnya harga. Anak-anaknya soleh-soleha, istri taat pada suami, suami sayang pada istri. Kehidupan baik, baldatun thayyibatun barakatun. Kalau tidak ada, kalau itu ada, kalau tidak ada, maka yang dari atas jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana. Yang dari atas hujan menjadi geruduk, jadi banjir, angin puting beliung, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor. Yang dari bawah anak berani orang berorang. Bahkan riwayat apa 200 banyak itu ditemukan Pak anak berani bunuh orang tua. Suami tidak sayang pada istri, narkoba, LGBT, tawuran, dan lain sebagainya. Maka syaratnya Pak harus ada iman dan takwa. Nah sekarang bagaimana cara membentuk iman dan takwa? Tidak lain tidak bukan mengembalikan mereka ke dalam masjid. Congkel jendela, tidak mau congkel keramik, saya pokoknya tidak mau merusak masjid. Saya cuma mau minta izin, saya mau memotong tiang. Boleh? Boleh Pak? Kenapa tidak boleh? Emang ini punya Bapak masjidnya? Kenapa Bapak melarang saya? Karena kita akan mengatakan ini tanggung jawab kami untuk menjaga masjid kita meskipun bukan punya saya, tapi tanggung jawab kan? Betul Pak? Nabi SAW sabdakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang. Mohon maaf Pak, kasuistis. Yang 20 sedang berusaha merobohkan tiang agama, terus kita diam saja. Yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, orang lain tidak sholat bukan urusan saya. Begitu? Tidak bisa. Maka harusnya satu orang saja tidak sholat, Bapak Ibu sudah harus bingung. Yang kedua Bapak Ibu ya, dulu zamannya pemilu Pak. Bapak Ibu lihat KPU dan sama. Yang kedua orang partai, boleh nggak satu orang lolos dari incaran mereka? Dia tidak nyoblos partai mereka, boleh? Tidak. Makanya Bapak Ibu dikejar sampai jam 3 subuh, betul? Serangan. Kalau di sini berapa Pak amplopnya? Berapa Pak? 500. Pak, resikonya kalau Bapak salah nyoblos, biru jadi kuning misalnya, biru kuning jadi hijau, salah nyoblos resikonya berapa tahun? 5 tahun. Sedangkan ini ada orang di sini yang tidak sholat, resikonya apa? Dalam satu Muhammad dikatakan satu orang tidak sholat dengan sengaja, dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 80 tahun, 80 tahunnya 80 tahun akhirat. Satu hari akhiratnya sama dengan 1000 tahun di muka ini. Ada satu ulama menjelaskan, satu hukum itu lamanya 280.800.000 tahun. Satu sholat yang berkaitan dengan ada kasihan Pak, melawan Zionis, meninggal, mati kelaparan, kena bom, kena tembakan, dibunuh sama Zionis. Matinya statusnya status mati syahid masuk. Tetangga kita nempel tembok, nggak sholat Pak, matinya mati masuk. Hah? Masuk? Masuk kan Pak, kok bingung Pak? Ada 2 orang yang berangkat Pak di lapangan Cirebon, jedek. Dua-duanya jatuh. Satunya lecet, satunya patah tulang. Yang Bapak tolong yang mana dulu? Hah? Oke. 2 orang mau mati.
Satunya mati, statusnya mau masuk surga, statusnya mau masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Jadi harusnya Bapak Ibu, kalau memang mati masuk neraka ditolong, harusnya Bapak Ibu beribu kalau ada satu orang saja di musola tidak sholat. Selain dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar, kalau kita biarkan maka dia akan masuk neraka. Kan begitu logikanya. Betul Pak? Betul Pak, tiap hari bulu kuming Pak kalau bahasa orang Jawa. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki dibakar tulang, dibanting-banting, keringat dibaras-baraskan gitu Pak. Kalau perlu ada nama lain selain, kalau ada nama lain selain siang dan malam, digunakan juga untuk nyari gitu. Memikirkan umati, beda nggak Pak? Umati, kan begitu? Ya kan Pak? Kalau hari-hari Nabi ngomong risau doa nangis umati kita ngomong titik. Iya Pak, sederhana saja Pak perumpamaan. Tetapi kenapa dia datang? Sebagian ulama mengatakan yang buta bukan matanya, tetapi yang tuli bukan telinganya, tetapi bagaimana kalau ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api? Terus pelan-pelan pundaknya, diangkat pelan-pelan baru dipit. Jangan langsung ditarik Pak, mukul dia kalau karena dia nggak tahu siapa itu. Minat Pak, betul Pak. Anak disayang, kemenangan anak disayang dibawa ke surau, kembali Pak. Anak disayang dibawa ke rumah, kemenangan disayang dibawa ke. Sekarang di mana Pak anak kemenangan? Katanya di sini tidak ada kamar buat anak yang sudah balik. Kamarnya di mana Pak? Di mana? Kamarnya di puncak batu, kamarnya di kafe-kafe. Mereka melakukan kejahatan, akhirnya tertangkap sama polisi. Kenapa? Karena mereka tidak masuk masjid. Yang harusnya anak dipangku, kemenangan dibimbing, orang kampung dipatengkan. Bukan dalam artian dipisah itu tidak Pak. Menurut persepsi saya. Kalau anak balik urusan bapak sama ibunya, setelah balik dikasih ke mamanya, setelah menikah dikembalikan ke masyarakat. Bukan. Tapi sampai dia meninggal, dikontrol oleh 3 elemen. Bapaknya kontrol, mamanya kontrol, orang kampung kontrol. Yang kedua diajari adat. Adat nan sabana adat nan teradatkan, adat nan diadatkan, dan adat istiadat nan kampung. Yang ketiga diajari adab. Apa itu adab? Goro, musyawarah mufakat, termasuk juga silek, patata petiti dan lain sebagainya. Pintar. Apa berarti? Hanya di sini Pak yang berani teriak tanah kami, tanah berdasarkan kitab Allah. Adat bahasa di syarat bisa di kitab Allah. Di tempat lain gak ada yang berani Pak ya. Yang kedua, pintar. Kenapa? Telah membaca Quran dan hadis, telah membaca kitab-kitab orang zaman dulu, sehingga mengatakan kami akan kembali kepada Quran. Yang ketiga yakin. Kenapa yakin? Kalau kau nanti anak keturunan kami, kemenangan kami kau pakai di Quran, maka masalah akan selesai semua. Betul Pak? Maka waktu itu ya, kami kembali ke surau. Kami mengangkat tema, tingkatkan kembali iman dan takwa dengan cara kembali ke surau kami untuk kembali mengangkat asas adat bahasa di syarat bahasa kita. Mohon maaf Pak, saya orang Jawa, saya memang hidup di sini. Tapi rasa-rasanya saya sudah seperti orang Minang karena sudah banyak makan lama tangan. Bisa dibantu Pak ya? Insya Allah Pak ya? Cukup 1 hari Pak, besok jadi komplit Pak ya, dijemput Pak ya. Dan kami alhamdulillah sudah amanatkan kepada masing-masing masjid Pak yang jumlahnya 100 kemarin. Beliau selalu mengatakan betul Pak, harus balik ke sini karena itu adalah senjata kita, senjata orang Minang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah saya pribadi mau jelaskan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.